Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lia Rohali dan teman saya Siti Faiza. Kami mahasiswa Sekolah Tinggi Perikanan dan Kelautan Palu. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi dengan judul Perencanaan Ulang Tata Letak Fasilitas Produksi Pengolahan Ikan Asin dalam bentuk video, untuk memenuhi tugas mata kuliah Tata Letak Perencanaan Pabrik Pengolahan Hasil Perikanan dengan dosen pengampu Ibu Anita Tresya Aristawati, SPI MP. Tata letak pengolahan ikan asin memiliki 5 stasiun kerja dalam sistem produksinya, yaitu stasiun penyortiran, penyiangan, perebusan, penjemuran, dan pengemasan. Proses penyortiran dalam perencanaan ulang tata letak fasilitas produksi, khususnya untuk UKM pengolahan ikan asin, memiliki langkah penting yang dilakukan dini untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Berikut adalah langkah-langkah yang umumnya dilakukan dalam proses ini. Yang pertama, analisis kebutuhan produksi, mengidentifikasi jenis produk yang dihasilkan, volume produksi, dan kebutuhan proses yang spesifik. Ini membantu memahami bagaimana alur kerja saat ini berjalan dalam potensi perbaikan. Kemudian yang kedua, yaitu identifikasi proses dan alur kerja. Menggambarkan alur proses produksi, mulai dari penerimaan bahan baku hingga pengemasan produk jadi. Di tahap ini, penyortiran diperlakukan untuk memisahkan proses yang memiliki nilai tambah dan yang tidak. Kemudian yang ketiga, penyortiran material, mengelompokkan bahan baku dan produk berdasarkan karakteristik tertentu, seperti ukuran, jenis ikan, atau tingkat kesegaran kesegaran. Penyortiran ini membantu dalam mengoptimalkan penggunaan ruang dan meminimalkan waktu pemrosesan. Kemudian yang keempat, penempatan ulang fasilitas. Berdasarkan hasil penyortiran, fasilitas seperti mesin, area penyimpanan, dan ruang kerja dapat ditempatkan kembali untuk mendukung alur kerja yang lebih efisien. Misalnya, area pemotongan bisa didekatkan dengan area pengeringan untuk mengurangi perpindahan barang. Kemudian yang kelima, pengurangan pemborosan. Menerapkan prinsip lean manufacturing dengan meninjau proses untuk mengidentifikasi pemborosan, seperti waktu tunggu dan pergerakan yang tidak perlu. Proses penyortiran membantu dalam mengurangi pemborosan ini. Kemudian implementasi dan uji coba. Setelah perencanaan selesai, langkah berikutnya adalah mengimplementasikan tata letak yang baru dan melakukan uji coba untuk memastikan bahwa perubahan memberikan hasil yang diharapkan. Kemudian yang ketujuh, evaluasi dan penyesuaian. Setelah implementasi, penting untuk mengevaluasi kinerja dan tata letak baru. Jika diperlukan, penyesuaian dapat dilakukan untuk lebih meningkatkan efisiensi. Baiklah, selanjutnya kita masuk di proses penyiangan. Penyiangan dalam konteks perencanaan ulang tata letak fasilitas produksi, khususnya di UKM pengolahan ikan asin, adalah tahap awal yang sangat penting. Penyiangan adalah proses pemisahan dan pembersihan bahan baku ikan dari kotoran atau bagian yang tidak diperlukan seperti sisik, insang, dan isi perut sebelum masuk ke proses pengolahan utama. Dalam penataan ulang tata letak fasilitas, memperhatikan area penyiangan dengan cermat dapat membantu meningkatkan efisiensi produksi dan kebersihan produk. Tahap penyiangan seringkali dilakukan pada area terpisah yang dioptimalkan agar yang pertama, meminimalkan kontaminasi. Proses ini berhubungan dengan penanganan ikan mentah dan bagian yang dibuang. Memisahkan area ini dari proses selanjutnya dapat mengurangi risiko kontaminasi. Kemudian yang kedua, efisiensi alur kerja. Pengaturan ruang penyiangan yang dekat dengan area penyimpanan bahan baku dan tahap berikutnya, seperti penggaraman atau pengeringan, dapat menghemat waktu dan tenaga pekerja. Kemudian yang ketiga, pengolahan limbah. Penyiangan menghasilkan banyak limbah seperti sisik dan bagian tubuh yang tidak dipakai. Mempertimbangkan tata letak yang memungkinkan pembuangan limbah yang efisien adalah bagian penting dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan produksi. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Siti Faiza. Perebusan adalah salah satu proses penting dalam pengolahan ikan asin, terutama dalam peningkatan kualitas dan umur simpan produk. Proses perebusan dilakukan untuk membunuh bakteri, mengurangi kadar air, dan memberikan tekstur yang lebih baik pada ikan.
Dalam konteks perencanaan ulang tata letak fasilitas produksi di UKM, pengolahan ikan asin, pengaturan area perebusan sangat penting untuk mendukung proses produksi yang lebih efisien dan higienis. Berikut adalah beberapa poin penting terkait proses perebusan dalam perencanaan ulang tata letak pabrik. Yang pertama, lokasi yang strategis. Area perebusan sebaiknya ditempatkan di dekat area penyiangan dan penggaraman untuk memperpendek jarak antar proses. Penempatan yang strategis ini mengurangi waktu transportasi bahan dari satu tahap ke tahap berikutnya sehingga meningkatkan efisiensi jalur kerja. Sistem ventilasi yang baik. Perebusan menghasilkan uap dan panas yang perlu dikelola dengan baik agar tidak mempengaruhi area produksi lainnya. Pemasangan sistem ventilasi atau exhaust fan di area perebusan sangat penting untuk menjaga sirkulasi udara, menjaga kelembapan berlebih, dan menjaga kenyamanan dan serta keselamatan bekerja. 3. Kebersihan dan higienitas. Area perebusan perlu didesain agar mudah dibersihkan dan steril, karena kualitas produk ikan asin sangat bergantung pada kebersihan proses perebusan. Lantai, dinding, dan peralatan di area ini perlu tahap panas dan lembab untuk menjaga sanitasi. Pengolahan limbah. Proses perebusan menghasilkan air rebusan yang mengandung kotoran dan lemak ikan. Oleh karena itu, area perebusan harus dilengkapi dengan sistem pembangunan limbah yang efisien untuk menjaga kebersihan dan meminimalkan kontaminasi. Yang kelima, keselamatan pekerja. Karena perebusan melibatkan suhu tinggi, penting untuk menata area perebusan dengan aman, menyediakan alat pelindung diri atau APD, dan menempatkan area perebusan jauh dari jalur pekerja lainnya untuk mencegah kecelakaan. Selanjutnya, proses penjemuran. Dalam perencanaan ulang tata letak fasilitas produksi di UKM pengolahan ikan asin, penataan area penjemuran perlu diperhatikan secara khusus agar proses produksi menjadi lebih efektif dan kualitas produk tetap terjaga. Berikut adalah beberapa hal penting yang berkaitan dengan proses penjemuran. Yang pertama adalah lokasi penjemuran yang terpapar sinar matahari optimal. Area penjemuran sebaiknya ditempatkan di tempat yang mendapatkan paparan sinar matahari dengan durasi yang cukup panjang, seperti di ruang terbuka atau atap. Paparan matahari yang optimal mempercepat proses pengeringan dan mengurangi kadar air yang efektif. Yang kedua, sirkulasi udara yang baik. Area penjemuran perlu memiliki sirkulasi udara yang memadai untuk mencegah kelembapan berlebih dan membantu pengeringan ikan. Desain area yang terbuka atau menggunakan rak penjemuran yang memungkinkan udara mengalir dari berbagai arah akan meningkatkan efektivitas proses ini. Yang ketiga, pengelolaan kebersihan dan higienitas. Area penjemuran sering terpapar langsung pada debu atau kotoran lingkungan. Oleh karena itu, area ini harus dirancang agar mudah dibersihkan. Dan ikan yang dijemur bisa ditutup atau diletakkan di atas rak yang lebih tinggi dari permukaan tanah untuk menghindari kontaminasi. Penerapan standar kebersihan ini sangat penting agar produk tetap aman dan berkualitas. Yang keempat, pengaturan jarak antar ikan. Agar penjemuran efektif, pengaturan jarak antar ikan. Agar penjemuran efektif, ikan-ikan yang dijemur perlu disusun dengan jarak yang cukup agar sinar matahari dan aliran udara dapat mencapai seluruh bagian ikan. Rak atau alas penjemuran sebaiknya dirancang untuk mempermudah pengaturan jarak dan jumlah ikan per sesi penjemuran. Yang kelima, pengawasan dan pengendalian kualitas. Dalam perencanaan ulang, lokasi penjemuran idealnya berada di dekat area produksi sehingga mudah diawasi dan dikontrol oleh pekerja untuk memastikan kualitas keseragaman hasil pengeringan. Yang keenam, pengaturan akses dan keamanan. Karena penjemuran melibatkan ruang terbuka, penting untuk mempertimbangkan keamanan produk dari kemungkinan gangguan seperti burung atau hewan lainnya. Desain area penjemuran yang aman dan terlindungi dari hewan maupun tujuan mendadak akan menjaga kualitas produk. Yang terakhir yaitu proses pengemasan, merupakan tahap akhir dalam produksi ikan asin yang bertujuan untuk melindungi produk, mempertahankan kualitas, serta memudahkan distribusi dan pemasaran.
Dalam perencanaan ulang tata letak fasilitas produksi di UKM, desain area pengemasan harus dirancang dengan teliti agar memenuhi aspek efisiensi, kebersihan, dan keselamatan produk. Berikut adalah beberapa poin penting dalam proses pengemasan yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah lokasi yang strategis dan terintegrasi dengan proses sebelumnya. Area pengemasan sebaiknya diletakkan di dekat area penjemuran atau area penyimpanan akhir untuk meminimalkan jarak dan waktu perpindahan produk dari tahap pengeringan ke pengemasan. Yang kedua, desain area yang bersih dan higienis. Area pengemasan perlu dijaga kebersihannya untuk menghindari kontaminasi pada produk. Fasilitas yang mendukung sanitasi seperti tempat cuci tangan dan penyimpanan alat pengemasan harus tersedia dan mudah diakses oleh pekerja. Yang ketiga, pemisahan dari proses produksi lainnya. Pengemasan merupakan tahap akhir yang membutuhkan standar kebersihan yang tinggi. Oleh karena itu, area ini sebaiknya terpisah dari proses-proses sebelumnya yang mungkin menghasilkan debu atau limbah, sehingga kebersihan produk dapat tetap terjaga. Yang keempat, penyediaan peralatan dan bahan pengemasan yang efektif. Fasilitas pengemasan perlu dilengkapi dengan alat-alat pendukung seperti mesin sealer, alat penimbang, dan bahan pengemasan plastik atau kantong kedap udara. Pengaturan alat-alat ini harus efisien agar pekerja dapat mengemas produk dengan cepat dan rapi. Yang kelima, pengendalian kualitas produk. Area pengemasan sebaiknya memungkinkan adanya pemeriksaan akhir untuk memastikan produk memenuhi standar kualitas sebelum dikemas. Pemeriksaan ini dapat mencakup aspek seperti ukuran, kebersihan, dan kekeringan ikan. Yang keenam, penyimpanan produk jadi. Setelah dikemas, produk perlu disimpan sementara sebelum distribusi. Maka area pengemasan sebaiknya memiliki ruang penyimpanan sementara yang bersih, teratur, dan memiliki akses langsung ke jalur distribusi untuk memudahkan pengiriman. Dan yang terakhir, labeling dan informasi produk. Area pengemasan juga mencakup proses pelabelan. Setiap kemasan perlu diberi label yang memuat informasi seperti nama produk, tanggal produksi, tanggal kadaluarsa, berat bersih, dan informasi produsen. Pengaturan tata letak yang memudahkan penyimpanan label dan alat tulis dapat mempercepat proses ini. Baiklah, sekian pemaparan materi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan selama proses pemaparan materi berlangsung. Dan kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.